Pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus bertanya pada diri sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Nah, hari ini kita akan coba cari jawaban buat pertanyaan yang mendasar banget itu lewat pelajaran dari kehidupan dan kesaksian Joyce Line. Beliau ini adalah sosok yang nunjukin jalan untuk menemukan identitas dan nilai diri yang sejati di dalam Kristus. Yuk, kita renungkan bareng-bareng sejenak. Coba deh, kalau kita singkirkan dulu semua label yang nempel di diri kita. Pekerjaan, status sosial, atau apa kata orang lain tentang kita. Kalau semua itu dilepas, siapa sih kita yang sesungguhnya? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi pusat penelusuran kita kali ini. Perjalanan mencari harga diri ini rasanya hampir semua orang pernah ngalamin ya. Dan Joyce Lin, dalam pelayanannya, dia tuh jujur banget membagikan pergumulannya sendiri soal ini. Justru itulah yang bikin kisahnya jadi relevan banget buat kita, panduan dalam pencarian ini. Joyce Lin ngingetin kita akan sebuah kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Nilai diri kita itu bukan tentang apa yang udah kita raih, atau dari keluarga mana kita berasal, tapi tentang milik siapa kita. Fondasi identitas kita, nah itulah yang paling penting. Dan disinilah biasanya perang batin itu dimulai. Setiap hari rasanya kita kayak ditarik ke dua arah yang berlawanan. Di satu sisi ada penilaian dunia yang gampang banget berubah, di sisi lain ada kebenaran Kristus yang kokoh dan gak akan pernah goyah. Bedanya tuh jauh banget. Coba kita lihat, identitas dari dunia itu rapuh, kayak rumah kartu. Gampang banget roboh, tergantung kita lagi sukses atau gagal. Tapi identitas di dalam Kristus, wah itu kayak batu karang yang kokoh, kekal, dan gak pakai syarat. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa membangun hidup di atas fondasi yang sekokoh itu? Nah, kuncinya ada di kebenaran tentang siapa diri kita sebenarnya di mata Tuhan. Label-label kayak gini rasanya akrab banget ya di telinga kita. Kita semua pasti pernah ngerasain beban ekspektasi ini kan? Tekanan buat terus-terusan membuktikan kalau kita ini berharga. Padahal, ini tuh permainan yang gak akan pernah ada menangnya. Tapi coba deh, lihat kebenaran yang luar biasa ini. Jauh sebelum dunia ngasih kita label apapun, Tuhan udah lebih dulu ngasih kita sebuah nama, anaknya. Ini bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi ini murni anugerah karena kasihnya yang begitu besar. Inilah yang membuat perbedaan besar. Ketika identitas kita udah berakar kuat pada status kita sebagai anak Allah, badai opini dan penilaian dunia itu nggak akan punya kuasa lagi buat meruntuhkan kita. Kita bisa berdiri teguh. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana pemahaman soal identitas ini benar-benar mengubah cara kita hidup sehari-hari. Dari yang tadinya terus-menerus berjuang membandingkan diri, menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan tujuan. Ada yang bilang perbandingan itu pencuri kebahagiaan, dan Joyce Lin sering banget membahas soal jebakan ini. Kita sering kan lihat kehidupan orang lain terus ngerasa hidup kita sendiri jadi kurang berarti. Ini pergumulan yang sangat manusiawi kok. Tapi, Alkitab ngasih kita perspektif yang jauh berbeda dan lebih indah. Tuhan itu udah menulis sebuah kisah yang unik buat kita masing-masing. Kisah hidup kita itu nggak pernah dirancang buat jadi fotokopian dari cerita orang lain. Jadi artinya apa? Panggilan kita itu adalah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sesuai rancangan Tuhan, bukan jadi tiruan orang lain. Keunikan kita justru adalah bagian dari rencananya yang luar biasa. Tapi menemukan panggilan unik ini bukan berarti hidup kita bakal mulus tanpa tantangan. Justru salah satu kekuatan terbesar dalam kesaksian Joyce Lin itu adalah kejujurannya soal iman. Banyak orang mikir kalau iman kita kuat, hidup pasti lancar jaya. Tapi Joyce nunjukin kenyataannya nggak selalu seperti itu. Ayat ini bukan berarti kita disuruh berhenti berpikir ya, tapi ini lebih tentang kita mengakui keterbatasan kita. Iman yang sejati itu justru bersinar paling terang bukan pas kita punya semua jawabannya, tapi pas kita percaya sama Dia yang memegang semua jawaban itu. Jadi, iman yang dewasa itu nggak diukur dari ada atau tidaknya keraguan, tapi diukur dari ketekunan kita untuk terus bergantung pada Tuhan, terutama saat kita lagi ada di tengah ketidakpastian. Nah, proses ini menunjukkan ada tujuan yang indah di balik setiap pergumulan kita. Tuhan memulihkan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pemulihan pribadi kita itu justru disiapkan buat jadi sumber kekuatan untuk orang lain. Ini artinya, rasa sakit kita itu nggak pernah sia-sia di mata Tuhan. Dia memakai setiap pengalaman kita, bahkan yang paling sulit sekalipun, untuk memperlengkapi kita supaya bisa melayani dan menguatkan orang lain yang lagi melalui perjalanan serupa. Oke, sekarang kita sudah mendekati akhir pembahasan kita. Mari kita rangkum semua pelajaran berharga dari Joyce Lin ini menjadi beberapa pesan inti yang bisa kita pegang erat-erat. Pada intinya, ini semua adalah sebuah ajakan untuk kita. Untuk mengalihkan fokus kita
Dari yang tadinya mencari pengakuan dunia, ke mencari kebenaran di dalam diri. Dari membandingkan diri, ke menjalani panggilan unik kita. Dan dari sibuk dengan diri sendiri, menjadi saluran berkat bagi sesama. Inilah esensi kehidupan yang teguh. Mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa ini. Semoga ini bisa jadi doa kita bersama ya. Sebuah komitmen untuk menjalani hidup bukan lagi untuk membuktikan nilai diri, tapi untuk memuliakan Dia yang telah memberi kita identitas sejati. Terima kasih sudah menyimak.